pagi semuanya. Selamat pagi, Enci. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, coba cek di sekeliling kalian. Kalau ada sampah, tolong diangkat dan dibuang supaya kita belajar hari ini dengan keadaan kelas yang bersih. Jika sudah, Enci minta tolong ketua kelas untuk buka kita pada pagi hari ini dengan doa. Silakan dipimpin di depan. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sekretaris kelas, Enci ingin bertanya, apakah hari ini tidak ada yang hadir? Elnike? Hadir sama Enci. Oke, baik. Dicatat ya, kehadirannya sangat penting untuk penilaian di akhir semester kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang statistika. Untuk kalian yang sudah kelas 10, tentunya ketika kita mempelajari satu pelajaran, ada tujuan dalam pelajaran tersebut. Nah, kita mampu mengidentifikasi jenis data dan cara penyajiannya dalam media, serta menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data dalam laporan, dan mengevaluasi keakuratan dan objektivitas penyajian data dalam media. Nah, waktu kalian SMP, kalian sudah belajar statistika tentunya kan? Namun mungkin itu masih berupa kalian menghitung data-data yang ada, min, median, modus. Nah, mari mengingat kembali, apakah kalian masih ingat apa itu statistik? Ada yang masih ingat? Apa sih itu statistik? Statistik adalah kumpulan informasi atau keterangan yang berupa angka-angka yang disusun, ditabulasikan dan dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau data. Nah, betul sekali. Mari kita jawab bersama-sama. Di depan sini kita baca 1, 2, 3. Statistik adalah kumpulan informasi atau keterangan yang berupa angka-angka yang disusun, ditabulasikan dan dikelompokkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau data. Nah, betul sekali. Kalian sudah memahami apa itu statistik. Selanjutnya, apa itu statistika? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Injilia, silakan menjawab. Iya, jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data untuk mengambil kesimpulan. Nah, betul sekali. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara kita untuk mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan dan menganalisis data untuk mengambil kesimpulan. Jadi ada perbedaan antara statistik dan statistika. Berikan aplaus untuk kalian semua yang telah berani menjawab. Nah, selanjutnya dalam statistika itu dibagi menjadi 2 jenis, ya kan? Yang pertama di sini berdasarkan sifatnya dan yang kedua berdasarkan sumber. Nah, kalau berdasarkan sifat di sini ada data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan untuk jenis data berdasarkan sumbernya dia ada data primer dan data sekunder. Jenis-jenis data berdasarkan sumber itu, yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara. Nah, sedangkan data sekundernya, maaf di situ ada typo, ialah data yang diperoleh dari sumber. Data yang diperoleh dari sumber eksternal. Data yang diperoleh dari sumber eksternal, seperti buku, laporan, dan internet. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis data berdasarkan sifatnya. Kalian boleh lihat di sini ada data kuantitatif, yaitu data berupa angka atau ukuran. Nah, sedangkan untuk data kualitatif ialah data yang berupa kategori atau sifat. Kita next. Nah, ini kalian bisa lihat untuk perbedaannya yang secara signifikan. Untuk jenis data kualitatif, definisinya adalah, silakan Eunika membaca. Data yang tidak berbentuk angka melainkan deskripsi atau kategori.
Contoh-contohnya ada di bawah sini, kalian bisa lihat. Yang pertama, ada warna favorit siswa. Yang kedua, jenis pekerjaan. Yang ketiga, tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang keempat adalah kualitas produk, yaitu baik atau buruk. Nah, selanjutnya untuk data kuantitatif, silakan Ningsi baca definisinya. Definisinya adalah data yang berbentuk angka dan dapat diatur secara numerik. Ya, betul sekali. Dan contoh-contohnya ada di bawah sini, seperti tinggi badan siswa, jumlah penduduk, nilai ujian kalian, dan harga barang ketika kalian membeli sesuatu atau kalian menjual sesuatu. Nah, itu bisa kalian menggunakan data kuantitatif ini. Nah, selanjutnya untuk penyajian data tersebut, kalian bisa lihat di depan sini, yaitu tabel distribusi frekuensi yang pertama, yang kedua diagram batang, ada diagram lingkaran, ada poligon frekuensi, dan ada histogram. Apa sih perbedaan-perbedaan dari diagram-diagram tersebut? Atau cara kita menyajikan data-data tersebut. Nah, yang pertama untuk diagram batang. Nah, gambarnya seperti ini. Ketika nanti kalian melakukannya di Microsoft Excel. Nah, untuk definisinya, diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk persegi panjang ini, yang tinggi atau panjangnya sesuai dengan nilai data, dan diagram batang cocok untuk data kategori atau kualitatif. Nah, contohnya ada di depan sini. Jumlah siswa yang lolos babak seleksi pertama lomba matematika tingkat SMA sekota Manado dalam 5 tahun terakhir. Untuk tahun 2020 ada 120 yang lolos. Untuk tahun 2021 115 yang lolos, dan 2022 ada 130 yang lolos, 2023 125, dan tahun yang ke 2024 ada 140 yang lolos di babak seleksi pertama lomba matematika tingkat SMA sekota Manado. Nah, untuk kita melihat bagaimana sih diagram batangnya, nah di depan sini contoh diagram batang untuk data yang kita punya. Nah, selanjutnya yaitu diagram garis. Apakah kalian sudah pernah melihat diagram ini sebelumnya? Nah, diagram garis adalah penyajian data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik data. Jadi titik-titik data seperti ini. Bisa dilihat. Nah, diagram garis ini cocok untuk data yang berubah terhadap waktu atau data time series. Contohnya, ini ada contoh banyaknya produksi kopra di Tomohon dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, kalian bisa lihat di sini data-datanya. Kemudian ini adalah gambar grafik atau diagram garisnya. Ini adalah apa tadi yang bilang? Titik-titik data. Nah, jadi dia dari dari bulan Januari titik awalnya di bulan Januari dengan jumlah 2000, terus dia naik lalu turun, begitu seterusnya. Selanjutnya diagram lingkaran atau pie chart. Nah, bentuknya seperti ini. Dan kalian bisa lihat bahwa definisinya adalah diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Diagram lingkaran ini cocok untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan data. Nah, contohnya kelas 10 IPA 1 melakukan survei tentang jenis olahraga favorit dari 40 siswa. Nah, hasilnya sebagai berikut. Di sini kita mempunyai datanya dan di sini kita mempresentasikannya dalam diagram lingkaran. Bisa kalian lihat. Selanjutnya yaitu histogram. Nah, histogram ini kalau kita mau lihat dia sama seperti diagram batang. Nah, tetapi definisinya adalah histogram adalah diagram batang untuk data kuantitatif berkelompok atau data interval
Ciri khas histogram adalah batang-batangnya berdempetan, tidak ada jarak. Nah, kalian bisa di sini Encik kasih perbedaannya. Nah, kalau yang di samping kiri ini adalah histogram penggunaan HP oleh siswa SMA. Nah, kalau di sebelah kanan ini diagram batang, jadi terlihat sangat jelas kan perbedaannya. Kalau diagram batang dia memiliki jarak, sedangkan histogram dia saling berdempetan. Nah, sekarang Encik akan memberikan kalian soal dan buat kelompok. Satu kelompok bisa terdiri dari 2 orang. Itu yang kertas kosong itu menjadi lembar jawaban kalian. Jika ada yang kesulitan, silakan bertanya. Encik berikan waktu 5 menit dari sekarang untuk kalian berdiskusi. Ada kesulitan? Iya, silakan. Ada apa? Nah, jadi nomor 1 itu kalian buat tabel distribusi frekuensinya seperti yang tadi sudah dijelaskan kan, itu ada tabelnya. Kalian masukkan data-data yang ada di soal ini. Nah, Encik akan mereview kembali. Kalian bisa lihat kalau kalian sudah lupa. Contohnya seperti ini. Jadi kalian tentukan di situ dari soal nomor 1 dan nomor 2 kalian akan menggunakan tabel apa? Kalian akan menggunakan diagram apa untuk data yang seperti di soal itu nomor 1 dan nomor 2. Waktunya tinggal 3 menit. Ada kesusahan? Kemudian media dan sumber belajar
Waktu tersisa 3 menit. Dua menit lagi. Dan alasannya. Iya, iya. 1 menit terakhir. Jadi alasannya kenapa pakai itu menjadi data apa? Dari soal yang nomor 1 kalian bisa menentukan. Oh, dia data yang seperti ini. Tommy dan Jessica sudah selesai. Oke. Dua kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Dipersilakan untuk kelompok Tamariska untuk menjawab nomor 1. KPD-nya jangan lupa. Jadi soal yang pertama, beberapa siswa SMA Negeri 1 Manado melakukan survei kepada pengelola wahana permainan yang ada di Pasar Rakyat Manado. Diperoleh data banyaknya penjualan tiket dari berbagai wahana selama 1 minggu. Berdasarkan data di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Buatlah tabel distribusi frekuensi. B. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut, diagram apa yang cocok dengan data tersebut? Jadi jawaban yang pertama itu jadi gambar tabel distribusi frekuensi boleh. Kalau menurut Anda idealnya untuk penilaian fisika, penilaian yang bagaimana? Formatif. Yang lain, idealnya untuk pembelajaran fisika kalau mengukur atau mengukur apapun. Jadi ini adalah bentuk tabel dari soal nomor 1, yaitu data frekuensinya. Kemudian yang jawaban bagian B, dari data tersebut dia cocok menggunakan diagram histogram. Alasannya karena data tersebut merupakan data kuantitatif. Oke, berikan aplaus bagi teman-teman yang sudah melakukan.
Jika selesai kelompok 2, silakan kelompok 2 maju. Untuk jawaban nomor 2 dengan soal di kelas 10 IPA 1 diminta untuk memilih satu warna favorit dari daftar yang tersedia. Data yang dikumpulkan sebagai berikut: merah, merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, biru, biru, hijau, merah. Berdasarkan soal di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Buatlah tabel distribusi frekuensi. B. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut, diagram apa yang cocok dengan data tersebut? Untuk jawaban kami yaitu untuk tabel distribusi yang kami dapatkan yaitu karena ada 4 warna di situ, jadi untuk tabel yang pertama itu yaitu warna dan jumlah frekuensinya. Yang pertama ada warna merah, hijau, merah, kuning, hijau, biru, dengan frekuensi merah 10, kuning 7, hijau 6, biru 7, dengan hasil penjumlahan total 30. Dan berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang kami dapatkan, diagram yang cocok dengan data tersebut adalah diagram batang, karena data tersebut berupa kategori. Berikan aplaus bagi teman-teman kelompok 2 yang presentasikan hasil mereka. Jadi untuk yang nomor 2 ini tadi kelompok menjawab menggunakan diagram batang. Nah, alasannya karena data tersebut bersifat kualitatif karena dia berkategori. Nah, sedangkan untuk jawaban kelompok 1 mereka sudah bagus berani menjawab. Dengan jawaban yang kedua mereka benar menggunakan diagram histogram karena data tersebut kuantitatif karena dia memiliki nilai atau angka. Namun di bagian tabel distribusi frekuensi ini mereka masih salah. Adakah yang bisa menjawab dengan benar? Silakan. Dari kelompok Altomi. kelompok 3 NC. Untuk kelompok 3. Silakan. Jadi Iya, untuk penjualan tiket itu dibagi dalam 35 sampai 39 Baik, berikan aplaus untuk teman Ningsi yang sudah menjawab. Nah, jadi untuk tabel frekuensi
distribusi frekuensinya adalah seperti ini. Jadi coba kalian perhatikan kembali di soal nomor 1. Dibaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Beberapa siswa SMA Negeri 1 Manado melakukan survei kepada Jadi mereka melakukan survei di wahana permainan. wahana permainan. Nah, jadi dari penjualan tiket tersebut kalian bisa mengelompokkannya dalam tabel distribusi frekuensi ini. Dan kalian sudah bisa menentukan diagram apa yang nantinya akan kalian gunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Nah, dari materi hari ini, apakah ada salah satu di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan dari materi statistika yang telah kalian pelajari? Silakan Altomi. Kesimpulan yang kamu dapat dari pelajaran statistika ini. Kesimpulan, statistika merupakan ilmu yang membantu kita mengelola dan memahami data agar lebih mudah dianalisis. Data yang dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram sehingga lebih jelas dan terstruktur. Dalam statistika juga dikenal ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus, serta ukuran penyebaran seperti range, kuartil, dan varians untuk mengetahui sebuah data. Sebarang data. Nah, jadi hari ini kita masih dalam membedakan jenis-jenis statistika, kan? Kita sudah bisa menentukan bahwa kalau data seperti ini kita menggunakan diagram apa, kan? Kalau data sama dengan soal yang ada di LKPD tadi, kalau data yang seperti untuk penjualan tiket karena dia berupa angka, dia merupakan data kuantitatif. Nah, dengan mudah kalian ketika menemukan data apa saja dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah mampu untuk menentukan bahwa data yang seperti misalnya contoh kehadiran kelas kalian selama 6 bulan terakhir seperti ini, kalian sudah bisa mengelompokkannya itu dalam statistika berdasarkan data-datanya. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Diucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah berpartisipasi dan hadir hari ini. Dan untuk menutup kelas kita, mari sekretaris tutup dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa selesai. Dan minggu depan kalian akan belajar statistika mengenai yang tadi itu ada range, kuartil, dan varians. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih, Enci.